Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amsal 3 ayat 1-26. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini?
Ingatlah kakak dan seluruh kakak, guru agen kak mendoakan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Adik-adik, jangan lupa di masa-masa saat ini virus COVID-19 masih ada. Rajinlah mencuci tangan dan mandi, bersihkanlah diri kalian. Kemudian kemanapun kalian berada atau kalian pergi, pakailah masker dan jauhilah kerumunan dengan banyak orang. Nah, adik-adik, di antara semuanya, kakak tetap menghimbau adik-adik juga untuk rajinlah berdoa, rajinlah memuji Tuhan, rajinlah membaca firman Tuhan. Ingatlah, apa yang kalian lakukan akan memberkati hidup kalian, akan mengangkat hidup kalian, dan Tuhan juga akan membuat banyak mujizat terjadi di dalam hidup kalian. Asal kita semua hidup sungguh-sungguh menurut dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, iman adalah keyakinan dalam hati atau percaya. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak melihat situasi yang terjadi, tetapi hanya percaya. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan menuntun kita kepada satu tujuan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, firman Tuhan menceritakan perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini dan pelayanannya. Ia banyak menolong banyak orang yang sakit, yang menderita, putus asa, yang tidak dapat menolong hidup mereka. Tetapi Yesus datang menolong mereka dengan cinta kasih-Nya, dengan belas kasihan-Nya yang besar. Ia memerdekakan, Ia melepaskan, Ia memulihkan dan mengangkat serta mengeluarkan mereka dari berbagai penderitaan hidup yang terjadi. Tidak semuanya terjadi, tetapi semuanya terjadi karena keyakinan dalam hati atau percaya. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak melihat situasi yang terjadi pada saat itu, tetapi hanya percaya dari orang-orang yang rindu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang apa arti kata mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia yang membuat orang menjadi kagum dan heran. Firman Tuhan menceritakan ada 3 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyangkut iman, yaitu keyakinan dalam hati atau percaya. Adik-adik, mujizat yang pertama, mujizat kesembuhan yang terjadi karena iman kepada Yesus. Disebabkan ada orang yang memiliki belas kasihan untuk menolong orang lain yang menderita. Iman dan penundukan diri atau takluk, menyerahkan diri secara total kepada orang yang lebih berkuasa atau si pembuat mujizat akan menghasilkan mujizat itu terjadi. Ini dibuktikan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di kota Kapernaum. Adik-adik, firman Tuhan menceritakan bahwa seorang perwira yang berada di kota Kapernaum memiliki seorang hamba yang dikasihinya kemudian sakit keras. Dan dia sudah berusaha untuk menolongnya dengan memanggil tabib atau dokter untuk mengobati hambanya yang sakit ini. Tetapi pada saat itu masih dalam keadaan sakit. Dan ketika ia mendengar tentang Yesus, kemudian ia bergegas dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ia memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Ketika Tuhan Yesus ingin ke rumahnya, perwira itu berkata, "Katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan menjadi sembuh." Adik-adik,
Tuhan Yesus menjadi kagum dengan iman atau percaya dari perwira ini. Betapa percayanya, betapa berimannya ia kepada kuasa dan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Sehingga ia berani memperkatakan, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Adik-adik bisa baca dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ingat, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Mujizat yang kedua, kesembuhan terjadi karena ada orang yang dalam hatinya percaya, imannya berseru, memanggil sehingga menarik perhatian Yesus ketika itu. Dan suara itu berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Adik-adik bisa baca dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Dalam firman Tuhan menceritakan tentang seorang ayah yang membawa anaknya yang kerasukan roh, yang membisukkan dia, dan setiap kali roh itu menyerang anak itu, roh itu akan membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya gemeretak, dan tubuhnya menjadi kejang. Ayah ini sudah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus untuk didoakan, tetapi murid-murid itu tidak bisa mengeluarkan roh itu dari tubuh anak itu. Adik-adik, kemudian ia ketika datang menemui Yesus, kemudian ia berlutut di depan Yesus, ia menyapa Yesus sebab kurie, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Ia memohon agar Yesus dapat menolong anaknya karena anaknya menderita dari sejak kecil dan dikuasai oleh roh jahat. Yesus berkata kepada ayah dari anak yang sakit itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Segera ayah dari anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya semua dapat dilakukan oleh Allah bagi orang yang percaya dengan tidak bimbang dan memiliki percaya atau iman yang teguh. Lalu Yesus kemudian menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh dan anak itu menjadi sembuh. Adik-adik, yang ketiga, mujizat terjadi karena Yesus memiliki belas kasihan untuk orang-orang yang menderita. Lukas 7 ayat 11 sampai 17 menceritakan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam satu kota yang bernama kota Naim. Ia beserta murid-muridnya dan diikuti oleh banyak orang. Karena kemanapun Yesus pergi menarik perhatian dan orang-orang ingin juga menerima berkat daripada Yesus. Ketika ia masuk di pintu gerbang, ada orang mati yang diusung keluar. Adik-adik, yang meninggal adalah anak dari seorang ibu janda, anak tunggal. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus melihat tangisan daripada ibu janda ini, hatinya penuh dengan belas kasihan dan juga penuh dengan kasih kepada ibu ini. Kemudian tergeraklah hatinya dan ia berkata kepada ibu janda ini, jangan menangis. Segeralah Yesus menghampiri usungan itu dan kemudian ia berkata kepada anak muda yang meninggal ini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan berkata-kata, dan Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Adik-adik, yang utama dari semua mujizat adalah belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka. Dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Adik-adik, firman Tuhan ini sangat menarik. Mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Ayo, ikat. Cepat, lepaskan aku. Banyak bicara. Lepaskan aku. Diam. Jangan banyak. Lepaskan aku. Lepaskan. Kasihan orang itu. Lepaskan aku. Ayo. Diam. Terima kasih. Kumohon. Bebaskan. Biarkan aku pergi. Ayo. Aku tidak punya uang Diam. untuk bayar pajak. Jangan berbicara. Wargaku kelaparan. Centurion. Kumohon padamu. Jangan penjarakan aku. Aku punya istri dan 2 anak kecil. Kumohon. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Aku mohon. Aku mohon. Apakah Roma tidak punya belas kasihan terhadap orang miskin? Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Tidak. Tidak. Kumohon padamu. Demi keselamatan keluargaku. Kumohon. Aku mohon. Masukkan ke dalam kereta. Apa yang kumiliki untuk esok hari, Lisya? Sayangnya sama seperti hari ini, Tuhan. Ahli Nujum mengatakan hampir ratusan orang yang harus ditangkap. Baiklah. Terima kasih, Lisya. Lisya, bolehkah aku bicara denganmu sebentar saja? Oh, aku berharap tidak melakukan sesuatu yang mengganggumu, Tuhan. Oh, tidak, Lisya. Kau tidak mungkin menggangguku. Kau adalah pelayan terbaik, teman terbaik yang pernah kumiliki. Katakan padaku tentang pria yang kau percaya, yaitu Yesus. Kau pernah bertemu dengannya? Apa kau merasakan seperti yang aku rasakan saat bertemu dengannya? Aku merasakan sesuatu. Apa itu, Lisya? Dialah juru selamat. Sekarang banyak yang sudah mempercayainya. Bahkan mereka menyebutnya dia Tuhan. Hari ini, saat aku memasukkan orang miskin ke penjara, dia membantu mereka untuk berdiri. Dia membantu mereka, memberikan mereka harapan. Dan kemudian dia melihatku. Aku merasa begitu malu. Lisya. Aku tidak apa-apa. Maafkan aku, Flavius. Aku telah melihat penyakit ini sebelumnya. Aku rasa dia takkan bisa bertahan hingga pagi ini. Tapi dia tidak apa-apa tadi sore. Maafkan aku. Apa tidak ada yang bisa kau lakukan? Aku rasa dia butuh keajaiban. Permisi, tolong beri jalan. Tolong. Datanglah masalahnya, Tuhan. Yesus, Tuhan, aku tidak pernah memohon pada siapapun sebelumnya. Pelayanku sedang sekarat, Tuhan. Dialah yang terbaik, sahabat terbaik yang pernah aku kenal.
Jika ada yang bisa menyembuhkannya, adalah kau, Tuan. Oh, apa kau dengar? Dia memanggil Tuan. Aku akan datang dan menyembuhkan dia. Oh, tidak. Tidak, Tuan. Tidak. Rumahku tidak cukup berharga untuk dimasuki. Tapi, jika keinginan Anda untuk menyembuhkan dia, aku tahu itu akan terjadi. Aku belum pernah melihat kepercayaan seperti itu. Juga di seluruh Israel. Pulanglah sekarang. Akan dilakukan sesuai dengan apa yang kau percayai. Lysia! Lysia! Flavius, kau pergi menemui Yesus, bukan? Sudah beberapa dokter yang menemui anakku, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Apa dia kecelakaan? Tidak, Mungkin demam? tidak. Bagaimana dengan selera makannya? Sepertinya baik-baik saja. Wah, bagaimana kau berpikir kalau dia itu sedang sakit? Aku berharap kau lihat saja sendiri. Ada sesuatu yang tidak kau katakan padaku. Dia tidak penyakit lepra, kan? Tidak, tidak. Dokter, Caleb adalah anakku satu-satunya. Jika kau bisa menyembuhkan dia, aku akan membayarnya dengan seluruh hidupku. Detak jantungnya kuat. Kaki dan tangannya kuat bagi seorang anak yang terus-menerus berbaring. Iya, dia tidak seperti itu saja. Terkadang, bahkan hampir begitu sering, dia menjadi sangat periang. Caleb, tidak apa-apa. Tolong, lepaskan dia, lepaskan. Oh, tidak. Tidak, Nah. Tidak apa-apa, Caleb. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Tenanglah. Anak itu kerasukan. Dia tidak kerasukan. Aku telah melihat perbuatan setan, Tuan. Dan bisa kukatakan padamu bahwa anak itu kerasukan. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menyangkal? Sebab jika Caleb kerasukan, maka dia tidak akan bisa disembuhkan. Memang benar tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter. Tapi mungkin Caleb bisa disembuhkan dengan cara lain. Ada beberapa pendeta yang bisa mengusir setan. Temui saja mereka. Kami sudah mencobanya. Tapi mereka berbohong untuk mendapatkan uang orang lain. Mungkin kita harus mencobanya lagi. Tidak. Caleb tidak kerasukan. Dia sakit. Dan aku berjanji, aku tidak akan berhenti hingga kutemukan dokter yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana, Tuan? Bisakah kau berikan sedikit keajaiban? Peter, kalau kau punya kepercayaan, walaupun sebesar biji sawi, dan kau bilang gunung itu pindahlah, itu akan terjadi. Percayalah, Peter. Apa? Apapun yang kau inginkan, kalau kau benar-benar berdoa dan percaya, kau akan mendapatkannya. Semua akan terjadi. Kumohon beri jalan.
Anak satu-satunya. Terlebih lagi, suaminya meninggal 1 bulan sebelumnya. Wanita terbaik yang pernah kutemui. Bagaimana dia bisa bertahan? Aku tidak akan pernah tahu. Janganlah menangis. Wahai anak muda, kuperintahkan padamu, bangkitlah. Ibu, Kau hidup lagi. Tibalah untukmu melakukan sesuatu yang telah kau lihat dan apa yang kulakukan. Aku telah berikan kau kekuatan untuk membersihkan jiwa dan untuk menyembuhkan semua penyakit juga penderitaan, bahkan menghidupkan yang telah mati. Ingatlah, semua di dunia ini bisa terjadi bagi yang mempercayainya. Dan jangan lakukan ini untuk mendapatkan uang. Sebebasnya kau memberi, juga menerima. Sekarang pergilah. Jangan takut. Kelab kecil yang malang. apa dia menyukainya? Semua anak suka mainan. Apa yang terjadi kalau kita berikan ini? Dan pasti akan membuatnya dia gembira sehingga kembali menjadi anak yang biasa. Semua ini aku percaya. Sedekah untuk si buta dan si miskin. Tolong berikan orang yang buta ini. Kita belum mendapatkan uang. Aku lapar, Ishak. Aku juga, Ben. Kita bisa pergi ke tempat Jul. Dia selalu memberikan makanan untuk kita. Baiklah. Tapi kita tidak bisa katakan apapun tentang apa yang kita buat untuk Caleb. Tapi aku tidak bisa merahasiakannya, kawan. Kau harus mencobanya, Ben. Ayolah. Berpikirlah positif. Sekarang katakan bersamaku. Iya, nanti aku akan bisa coba. merahasiakannya. Aku bisa merahasiakannya. Aku juga Percayalah. bisa. Aku bisa merahasiakannya. Iya, aku juga bisa merahasiakannya. Bisa. Bisa. Percayalah. Iya. Maafkan aku, Caleb. Tapi aku tidak ingin kau terluka. Saat kau sembuh, kau bisa pergi kemanapun yang kau suka. Aku berjanji. Selamat pagi, Jul. Lihat apa yang kami buat untuk Caleb. Ben. Aduh. Maafkan aku. Aku sudah berusaha tadi. Belum cukup keras ya. Bagus sekali. Caleb akan menyukainya. Bagaimana dengan Caleb kecilmu? Tidak begitu baik. Kurasa aku harus merantainya sekarang. Aku turut menyesal, Jul. Mungkin itu yang terbaik untuk dia. Kau buat roti pagi ini. Ayo, ini. Kau pria yang baik, Jul. Seperti sinar di dunia yang gelap. Jul! Aku bertemu seorang wanita di kota. Dia bilang rahib yang bernama Yesus menghidupkan anaknya yang telah mati. Corin? Dia itu pembuat keajaiban, Jul. Dan dia telah menunjukkan kekuatannya pada 12 orang lainnya. 2 orang dari mereka berada di Kapernaum. Pembuat keajaiban? Di sini, di Kapernaum. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk kita. Jul? Corin, tidak ada yang lebih kuinginkan selain Caleb kembali seperti semula. Tapi kita tidak boleh memberikan uang pada pendeta palsu, Corin. Kau benar, orang-orang ini menolak setiap kali diberi uang.
Rasanya aku tidak mempercayainya. Caleb! 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 Joel! Caleb! Caleb! Jangan! Tolong! Caleb, anakku. Terima kasih, aku tidak akan melupakan perbuatanmu. Tuhan memberkatimu, Nyonya. Mereka bilang kau punya kekuatan untuk menyembuhkannya. Berdasarkan kepercayaanmu dan doamu, Berapa aku harus membayarnya? kepercayaanmu pada Yesus adalah bayarannya. Beberapa tahun yang lalu, sesuatu telah terjadi pada anak kami. Ada yang bilang katanya dia telah kerasukan. Kami tidak bisa mengaturnya. Dia dulunya anak yang sangat baik, anak yang sempurna. Jika ada yang bisa kau kerjakan. Anak muda, dengan nama Yesus, kuperintahkan padamu untuk kembali seperti semula. John, pegang dia. Aku akan mencoba lagi. Oh Tuhan di surga, dengan kekuatan-Mu yang tanpa batas, kuperintahkan pada setan agar keluar dari anak yang berharga ini. Oh. Tenang nak, tenang. Ayah ada di sini. Ayah sangat menyayangimu. Aku tahu kalian semua telah berbohong. Oh. Kita tak akan pernah menemukan dia, kawan. Ya, tenang saja. Pasti kita temukan, Ben. Tuan, aku dengar berita bahwa kalian sedang mencari Sang Yesus. Iya, kau tahu di mana kami bisa menemukannya? Tidak, tapi aku baru saja tiba di kota ini bersama Yesus. Akan kuantar kalian menemui dia. Akan aku antarkan kalian untuk menemui dia. Kau dengar itu, Ben? Iya. Apakah benar kau itu Yesus? Kau benar, Ben. Aku bisa merasakannya. Kalian percaya aku bisa menyembuhkan kalian? Iya, percaya. Iya, Tuan. Berdasarkan kepercayaan kalian, maka terjadilah. Ben? Ishak, apakah ini mimpi? Kita melihat, Ben. Iya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Sekarang pergilah. Jangan katakan pada semua apa yang telah terjadi. Iya.
Kau tidak bisa menangkap ayah, Caleb. Marilah, nak. Aku dapat ayah. Oh tidak, aku yang dapat. Caleb. Oh, Caleb. Maafkan ayah. Aku telah mengecewakanmu, nak. Aku telah melakukan apa yang aku bisa, tapi aku takut. Aku takut tidak ada gunanya. Oh Tuhan, bagaimana ini? Yul, Corin, buka. Lihat, apa ada yang berbeda? Aduh, apa yang harus aku lakukan? Harus berpura-pura aku masih buta. Apa yang terjadi di sini? Benar. Kami bisa melihat. Tapi aku tidak percaya. Kami bersumpah. Lihatlah, itu kursi, itu piring, itu jendela, itu pasti tikus. Iya. Benar, itu tikus. Dia masuk ke dalam lubang. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Kami tidak bisa mengatakan kepadamu. Yesus, Aku tidak mengatakannya. Apa kau mengatakan sesuatu? Seperti yang telah kau katakan, apa yang akan terjadi, Tuan. Kami melakukan suatu keajaiban. Aku tahu kau melakukannya, Peter. Kami sembuhkan yang sakit. Kami buat si lumpuh berjalan. Dan bahkan kami mengusir setan. Tapi Tuan, ada suatu saat... Tuan, ini anakku. Dia... Katanya dia kerasukan roh jahat, Tuan. Aku telah membawa ke muridmu, tapi dia tidak bisa disembuhkan. Berikanlah anak itu kepadaku. Aku mohon, Tuan. Jika kau bisa menyembuhkannya. Jika kau bisa mempercayainya, semua itu pasti akan terjadi bagi yang percaya. Aku tidak yakin aku bisa, Tuan. Aku telah begitu percaya sebelumnya. Aku ingin mempercayainya lagi. Oh Tuan, aku mohon. Bantulah aku. Bantulah hilangkan ketidakpercayaanku ini. Kau adalah roh jahat. Kuperintahkan padamu, keluarlah dari tubuh anak ini. Jangan pernah masuk ke dalam tubuh anak ini lagi. Ayah, Caleb, ayah. Caleb. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ayo kita temui ibumu. Adik-adik, belas kasihan mengandung arti bahwa
kita peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan, merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengandung kasih yang besar. Belas kasihan menyebabkan terjadinya mujizat. Dan ingatlah, keyakinan dalam hati atau percaya, tidak bimbang, tidak ragu, memungkinkannya. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Masih ingatkah kalian ayah dari anak itu yang berteriak kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Hal ini mengandung percaya dan penyerahan diri total tanpa daya yang membutuhkan pertolongan Yesus atas anaknya. Kemudian perwira dari kota Kapernaum berkata kepada Yesus, "Katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Hal ini juga mengandung percaya total, mengakui kekuasaan Yesus secara utuh, dan ia tidak bimbang karena ia tahu siapa dirinya. Dan kemudian Yesus berkata kepada ibu janda itu, "Jangan menangis." Mengandung belas kasihan daripada Yesus ketika ia melihat air mata dan betapa hancurnya hati dari ibu janda yang kehilangan anaknya pada saat itu. Adik-adik, dan mujizat kemudian terjadi bagi mereka. Mereka kemudian dipulihkan, mereka ditolong, mereka dilepaskan, air mata diubah menjadi senyuman. Kemudian mereka melihat betapa baiknya Tuhan pada saat-saat dalam keadaan kritis, dalam keadaan tidak berdaya, Dia datang dan melakukan pertolongan dan juga memulihkan. Adik-adik, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Adik-adik, apa keperluanmu pada saat ini? Kamu sakitkah? Kamu sedih, kamu susah, kamu menderita, kamu kekurangan, kamu dilanda dengan banyak masalah dan yang membuat kamu tidak berdaya. Kamu rasanya ingin bunuh diri, kamu rasanya ingin melakukan banyak hal yang menurut kamu itu terbaik. Adik-adik, ingatlah ayah dari anak yang sakit itu berkata kepada Yesus, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus." Biarkan firman Tuhan kuat berbicara di dalam hidupmu. Apakah engkau rajin? Apakah engkau pernah membaca firman Tuhan? Apakah engkau rajin atau mendengar atau membacanya? Dan kemudian engkau juga menghafal kebenaran firman Tuhan ini? Ataukah engkau lebih suka mengikuti dunia ini? Engkau bersenang-senang, engkau lebih banyak memilih membiarkan waktumu habis dengan menonton drakor? Ataukah engkau juga lebih senang berpesta pora, engkau menghabiskan semua waktumu dengan barang-barang dunia? Semua yang engkau mau, engkau sombong, engkau tidak mau mendengar nasihat orang lain, engkau ditekan dengan berbagai hal yang menyebabkan engkau memakai narkoba, ataukah engkau juga terpengaruh dengan semua pergaulan bebas karena engkau merasa diakui ketika engkau ada di tengah orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya
Wah, menurut ukuran kamu. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 7. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, undang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Minta belas kasihannya turun atas hidupmu. Ingatlah ketika ayah daripada anak itu berteriak, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kalau engkau merasa engkau tidak punya hati yang percaya kepada Yesus, engkau merasa bimbang, sudah putus asa, merasa jalan hidupmu tidak bisa lagi, dan engkau ingin mengakhiri hidupmu, ingatlah firman Tuhan ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka tangan murah Allah akan menolong hidupmu. Mari kita berdoa, kita sepakat, kita minta Tuhan akan bekerja dan menolong hidup kita semuanya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Ketika banyak orang yang memerlukan pertolongan datang kepadamu, ada orang-orang yang dengan hati yang tulus berkata, "Tuhan tolong kami yang tidak percaya ini." Dan ada juga orang-orang yang berkata, "Aku percaya." Tuhan Yesus, di antara kami ada orang-orang yang datang kepadamu berkata seperti itu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Masuklah di dalam hati kami. Kami undang Engkau Tuhan Yesus. Datanglah, masuklah dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan yang kami buat. Kami tahu kami tidak sempurna. Ampunilah kami orang yang berdosa. Tuhan, sucikan kami dengan darah Yesus. Dan lihatlah setiap hati yang berseru, Tuhan, tangan murah-Mu ya Allah menjamah dan juga Tuhan mengangkat. Ketika saat ini ada banyak masalah yang dihadapi, apabila mereka terlilit dengan utang, terlilit dengan narkoba, terlilit dengan masalah keluarga, kekurangan, kemiskinan, kehancuran yang kami tidak tahu satu persatu, dan memerlukan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, dan di dalam nama Yesus kami minta anugerah-Mu turun di atas hidup mereka. Buatlah mereka merasa saat ini Tuhan Yesus, damai Allah menyertai mereka, dan pulihkanlah setiap bagian dari hidup mereka, dan terutama hati mereka dipenuhi dengan kasih Kristus. Maka semua hal yang memberatkan hidup mereka, Engkau angkat dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Peluk mereka ya Roh Kudus, dan buatlah mereka menjadi berharga di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Berkatilah yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Pulihkanlah keadaan yang rusak, yang tidak berdaya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Terima kasih. 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ini Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan berisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan lagi orang yang diurapinya. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini kita juga ikuti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hafalkan ya adik-adik. Dan jawaban kuis minggu lalu akan juga dijawab oleh teman-teman kalian. Pertanyaan kuis minggu ini adalah yang pertama. Sebutkan mukjizat pertama yang diadakan Tuhan Yesus. Jawab. Mengubah air menjadi anggur. Nomor 2. Sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Jawab. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas. 2. Bartolomeus, Filipus, Thomas, dan Matius pemungut cukai. 3. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zilut, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. 3. Mengapa Yesus menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya saat mereka sakit? Jawab. Karena mereka percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan mereka. Dan Yesus punya belas kasihan kepada mereka. 4. Kenapa Tuhan Yesus ditolak di kota Nazaret? Jawab. Karena mereka iri dan benci kepada Tuhan. Dengan pernyataan yang kurang yang membuat mereka marah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sermon minggu lalu berjudul Yesus Sang Juru Selamat, yang diambil dari Lukas 4 ayat 18, Matius 4 ayat 12 sampai 23, Yohanes 1 ayat 35, B51, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Pertanyaannya ada 4. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan mukjizat pertama yang diadakan Tuhan. Sebutkan 12 murid Tuhan. Mengapa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya saat mereka sakit? Mengapa Tuhan ditolak di Nazaret? Oke. Jawaban pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Mukjizat pertama Tuhan adalah pada saat ada yang mengadakan perkawinan di Kanaan, dan ketika pada saat itu anggur habis, mereka tidak punya sesuatu untuk diberikan, maka Tuhan mengubah air menjadi anggur. 12 murid Tuhan Yesus terdiri atas Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Matius, Thomas, Simon, Tadeus, Yudas Iskariot, Bartolomeus, dan Yakobus anak Alfeus. Jawaban nomor 3, karena Yesus mengasihi orang-orang di bumi. Pertanyaan keempat, karena orang-orang di Nazaret kurang mempercayai Ia adalah Mesias. Terima kasih. Adik-adik, dan kuis minggu ini adalah pertanyaannya nomor 1. Ceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan hamba dari perwira di kota Kapernaum. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus kagum dengan iman dari perwira di Kapernaum. Yang ketiga, mengapa Yesus tergerak hatinya melihat ibu janda yang anaknya meninggal. Yang keempat, ceritakanlah tentang Yesus menyembuhkan anak yang bisu serta dirasuk setan. Yang kelima, apa definisi daripada iman? Nah, adik-adik, kakak selalu menghimbau kalian untuk menjawab semua pertanyaan kuis ini, dan juga adik-adik bisa menghafal firman Tuhan yang telah ada sebelumnya. Dan juga adik-adik, kakak juga minta adik-adik bisa mengirimkan pujian kalian ataupun lagu yang kalian nyanyikan untuk memuliakan Tuhan. Mari jadilah berkat bagi banyak orang, karena ketika engkau melakukannya, engkau juga akan diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Adik-adik bisa kirimkan ke nomor WA Agenka 081315625588. Dan berikutnya, adik-adik, marilah di dalam setiap hari ambillah waktu bersama-sama dengan seluruh keluargamu. Kita mendoakan yang pertama, mendoakan bangsa dan negara. Kita berdoa buat Bapak Presiden dan semua penolongnya yang sedang bekerja keras. Kiranya oleh anugerah Tuhan mereka akan diberikan hikmat dan jalan keluar untuk menangani masalah-masalah dalam negara ini. Kita juga berdoa yang kedua buat TNI Polri, buat keamanan dalam negara kita, sehingga negara kita dalam keadaan aman dan terjaga. Tuhan memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada mereka. Yang ketiga, kita berdoa supaya perekonomian Indonesia pada saat ini juga cepat dipulihkan. Adik-adik, pada banyak orang yang di PHK, banyak orang yang sedang susah karena tidak mendapatkan pekerjaan. Marilah kita sepakat berdoa supaya Tuhan membuka peluang-peluang kerja bagi banyak orang. Dan yang keempat, kita juga berdoa supaya virus corona ini akan cepat berlalu dari dunia dan juga dari Indonesia. Kita berdoa supaya para medis yang sedang bekerja di rumah-rumah sakit juga akan ditolong, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga banyak orang akan disembuhkan dari virus COVID-19 dan juga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Adik-adik, kakak juga mengingatkan kalian jangan lupa kita berdoa buat semua bencana alam yang sedang terjadi saat ini di negara kita. Di dalam nama Yesus kita berdoa supaya cuaca maupun keadaan saat ini akan terkendali dan bisa dikendalikan karena Tuhan juga menolong. Dan yang kelima, kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan supaya Tuhan memakai para hamba Tuhan, dan juga banyak orang berdoa, bangkit berdoa untuk semua hal-hal yang timbul, adik-adik, sehingga jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Dan untuk menutup episode kali ini, marilah kita bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, aku memuji